Saya Rival Himran, nama lengkapnya itu Muhammad Rival Himran. Lahir di Palu, eh, sekarang bermain di grup band Steven and Coconut Trees. Saya basisnya. Di samping itu pula saya punya proyek namanya Palo di tahun 2009 dan Man di tahun 2015. Paradise Soldier sebenarnya itu sebuah movement pergerakan ketika kami kembali lagi memutuskan untuk bersama lagi di Steven and Coconut Trees ya. Kami kan di situ eh, apa namanya, ada banyak proyek Man, Dread Conspiracy sama Steven Jam. Sebenarnya ini sebuah program movement untuk lebih mengenal lagi, lebih dekat Paradise yang ada di Indonesia gitu, beserta nilai-nilai yang ada, kandungan nilai-nilai yang ada di spot Paradise itu gitu. Ini sebenarnya lebih ke wadah untuk belajar bersama-sama, untuk mengingatkan diri kita dan ke kawan-kawan untuk apa namanya, lebih menggali atau jangan sampai lupa sama nilai-nilai leluhur, karena atas dasar itulah yang membuat kita jadi beretika baik, beretika ya, jadi good man lah gitu, kayak yang ya mimpi gue seperti itu. Jadi di Paradise Soldier ini semacam wadah untuk memperbaiki diri atau mengingatkan kita sendiri sebenarnya, belajar, ayo belajar bahwa ada nilai-nilai luhur di Paradise Indonesia gitu. Nah contohnya di Kubung ini, di desa Kubung ini, kenapa saya mengajak kawan-kawan Paradise Soldier ke sini, karena saya rasa desa ini masih menyimpan nilai itu gitu. Intinya pengen ini pilot projectnya di sini nih, desa Kubung. Gue pengen nunjukin konsep Paradise Soldier ini kayak ya seperti ini gitu. Ya, ini langkah perdana banget nih. Sebuah rezeki, sebuah anugerah. Karena saya percaya hal yang baik dilakukan pasti hasilnya juga baik. Setahun yang lalu saya kesini. Saya kesini terus atas ajakan kawan-kawan Walhi Kalteng, Brother Dimas, terus atas dorongan dari Walhi Pusat juga, eksekutif nasionalnya, Ibu Fatilda dan lain. Ya, Desa Kubung ini waktu pertama kali saya kesini itu awalnya sih biasa-biasa saja. Cuman setelah saya lihat dan jalanin kehidupan bersama mereka bersama 3 hari itu, apalagi ketika saya ikut ritual mereka, dan ada salah satu mantir yang membuka pembicaraan atau upacara itu dengan mungkin ceramah ya, atau kata pengantar lah ya. Ada satu kata yang bikin saya tersentuh gitu, bahwa hutan itu indai kita, yang artinya hutan itu ibu kita gitu. Nah mereka masih sangat memperhatikan nilai itu. Mereka dari seluruh Kalimantan ini, salah satunya Desa Kubung ini masih mempertahankan hutan mereka, alam mereka, karena mereka menganggap hutan itu adalah ibunya gitu. Mereka mengambil obat-obatan di hutan, mengambil makanan di hutan, mereka berladang di hutan, dan semuanya berkecukupan banget gitu. Ditambah lagi pas setelah kesini, saya rasakan itu kecukupan mereka itu, dan mereka nggak kekurangan kok. Mereka masih makmur, damai, tentram. Karena apa? Karena saya pikir ya kepatuhan itu tadi gitu, intinya kepatuhan sama akar budaya dia gitu. Itu yang membentuk mereka menjadi seperti sekarang ini. Dan Paradise Soldier kesini ini ya untuk
membantu mereka memperlihatkan ke kawan-kawan luar sana bahwa masih ada loh negeri yang mempertahankan nilai atau sikap dari leluhurnya gitu. Kayak gitu. Kalau saya sih dulu awal-awalnya itu jadi musisi itu pengen jadi tenar gitu, pengen. Tapi waktu itu di SMA itu banyak kawan-kawan saya selalu mendoakan, semoga lu jadi artis ya, semoga jadi ini ya, jadi top gitu, biar kita bangga di daerah gitu, punya kawan seorang artis. Saya sih malah iya enggak aja ini nganggu-nganggu doang. Oh iya, amin amin amin. Saya pikir itu nggak bakal mungkin gitu kan. Akhirnya dengan usaha yang memang mungkin saya pikir karena fokus di musik, saya memilih fokus di musik dan berkarir di musik, ya hasilnya seperti sekarang ini. Alhamdulillah gitu. Saya sangat syukuri. Saya sempat merasa tinggi ke bawah lagi, akhirnya merasa tinggi lagi, akhirnya sampai di titik saya merasa bahwa seniman atau musisi itu bukan sekedar hanya bermusik, tapi ketika musik itu bisa bawa kemana aja gitu, musik itu bisa membawa dia kemana aja, atau enggak ketika musik itu bisa merubah sikapnya gitu sebagai seorang seniman gitu. Ketika berkarya ngomong-ngomong tentang damai, dan harus ngelakuin damai juga gitu kan. Banyak orang nyanyi damai tapi kosong gitu, ternyata masih dengki, masih nggak memperlakukan lirik dia itu secara nyata gitu. Nah, saya juga bukan menggurui, tapi saya lagi belajar untuk itu gitu, bahwa musik itu bisa bawa kita kemana saja, asal musik itu bisa merubah sikap diri kita jadi seorang good man, seorang yang baik. Ya itu sih menurut gua sih. Saya setahun yang lalu kesini tuh pertama kali ketemu, dipertemukan sama namanya Pak Agung. Eh, yang tadinya awalnya biasa-biasa saja, tapi lama kelamaan saya merasakan ada kedekatan batin karena kami sama-sama musisi gitu, seniman gitu. Ternyata saya lebih gali lebih dalam lagi, dia punya lagu yang bagus-bagus loh di sini. Dia punya karya yang bagus-bagus di sini, karya-karyanya bagus, dan hampir semua warga Kubung ini tahu lagu-lagu dia gitu. Akhirnya punyalah niat untuk wah, kayaknya mesti balik lagi ke sini untuk merekam lagu-lagu karya dari Pak Agung. Karena ternyata memang kesini-sini, apalagi sampai sekarang ini saya baru tahu ternyata mereka itu sangat menunggu untuk ada seseorang mungkin yang datang ke sini untuk memperkenalkan lebih luas karya-karya seniman-seniman sini. Dan seniman sini menurut saya sangat berpotensi banget, kayak semacam Pak Agung, Pak Tender, Pak Kades. Yang saya kenal itu ya, satu keluarga itu potensi bermusiknya itu sangat baik. Satu, mereka multi instrumen, bisa main gendang, bisa nyanyi, bisa puisi, bisa pantun, bisa ini juga nari loh. Terlebih itu Pak Tender sendiri gitu. Saya lihat ada kelentikan sama dia gitu. Ya Pak Tender ya. Iya. Saya rasa ini yang perlu kita di Paradise Soldier ini poinnya itu sebenarnya ini juga salah satu poin ini nih. Kita mensupport seniman-seniman lokal yang punya karya bagus. Terus kita kreasikan biar teman-teman di sana agak respect sama seniman lokal, seniman yang mungkin mereka anggap remeh tapi punya sesuatu yang bagus. Yang menurutku itu emas yang perlu diasah gitu, yang perlu dioles ya. Emas yang perlu dioles. Ya, seniman lokal itu semacam emas yang perlu dioles menurut saya. Ya, saya rasa sih itu tadi, karena masyarakat Kubung ini merasakan bahwa hutan itu sebagai ibu mereka. Ya, mereka sudah cukup memperlakukan itu sebagai ibu mereka. Gimana sih memperlakukan sebagai ibu gitu. Saya percaya gitu ketika saya diberi nasihatin oleh om saya sendiri gitu.
bahwa ketika kamu mau sukses ataupun jalanmu benar, jangan pernah kasih menangis ibu kamu. Gitu. Jangan pernah tangisin ibu kamu. Jangan pernah ibu kamu itu menangis karena ulah kamu. Gitu. Kasih dia sesuatu yang cerah dan bahagia, dan rawat dia sebagai ibumu gitu. Nah, itu yang dilakukan warga Kubung ini kepada alam dia gitu. Nah, saya sangat respect banget akan hal itu. Kata-kata itu yang gua masukin ke jiwa gua gitu. Hutan indah itu, hutan rumah kita gitu. Nah, lu bayangin kalau hutan ini dirusakin oleh orang-orang baru yang nggak tahu kondisi lingkungan desa Kubung gitu. Seenaknya aja memasuki daerah itu untuk merubah apa yang sudah dilakukan warga Kubung ini bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun lalu gitu. Nah, saya yang hal-hal kayak gini yang harus kita support, yang kita bela gitu, bahwa mereka masih mempertahankan negerinya, karena bukan apa-apa yang mereka, bukan kekayaan yang mereka butuhkan, ke perlimpahan harta, ya kecukupan aja dan makmur aja ketika alam kami masih seperti dulu. Nah, saya respect sama warga Kubung karena masih mempertahankan nilai-nilai etika berhubungan mereka sama alam mereka gitu. Berasa cinta di sini sayang, tidak lagi berasa sayang di sini malam, tidak lagi berasa malam di sini hujan, tidak lagi berasa hujan. Bahkan otorara, bahkan otorara, bahkan otorara. Di sini damai, tidak lagi berasa damai. Di sini hangat, tidak lagi berasa hangat. Di sini kawan, tidak lagi berasa kawan. Di sini saudara, tidak lagi berasa saudara. Bahkan otorara, 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 bahkan otorara. Wah ya 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 Bahkan